Boleh jadi Pemprov DKI serius berhadapan dengan Alexis. Namun di tempat lain di belahan kota Jakarta, potensi aroma prostitusi masih tercium baunya. Ada dugaan praktek haram tersebut berlangsung karena ada main mata antara pengelola tempat hiburan dengan oknum Dinas Pariwisata DKI. Bagi penikmat dunia malam ibu kota, ditutupnya Alexis tidak berpengaruh terhadap geliat dunia prostitusi yang ada di Jakarta. Teman-teman saya dan saya juga biasanya itu sebelum-sebelumnya nyari di medsos itu gampang. Bahkan ada salah satu tempat spa di wilayah Jakarta Selatan. Jadi kita kalau misalnya mau ke sana, kita bisa lihat dulu di medsos. Itu berserta foto-fotonya, Mas. Fotonya kita milih nomornya, ada nomornya, kita booking, ya kan? Booking, kita datang, kita sesuai sama yang kita pilih gitu kan. Nah sekarang semenjak kasus Alexis ini, mereka pada tiarap, Mas. Bahkan di medsosnya aja tutup. Medsos tutup. Terus sekarang mungkin yang lebih biasanya sampai malam gitu. Mungkin sekarang jam 10 udah last order gitu. Kebanyakan itu mereka lari-larinya yang setahu saya kos-kosan, di apartemen, mereka larinya gitu. Jadi biasanya mereka pakai jasa ada gigolo ini, sekarang mereka enggak. Mereka justru jalur sendiri, promo sendiri di beberapa media sosial gitu. Udah banyak tahu lah, bukan rahasia umum ya. Mungkin di daerah Jakarta Selatan ada wilayah kos-kosan mewah. Nah itu udah terkenal, di situ kita bisa langsung bisa langsung bayar di tempat, main di kosan mereka. Dan harga kosannya juga bukan harga kosan murah ya. Yang setahu saya itu minimalnya 2,5 juta per bulan. Gitu. Itu kosan udah saya bilang mewah lah ya. Tapi kalau emang dari kebijakan Pemprov sekarang ditutup semua, saya sih nggak yakin ya. Nggak yakin itu mungkin akan hilang gitu saja, karena ya mungkin untuk 3 bulan 4 bulan mungkin bisa ya. Tapi untuk kedepannya pasti bermunculan kembali, karena ini Jakarta, Mas. Jadi apalagi lelaki-lelaki hidung belang itu pasti nyari gitu, akan mencari gitu. Oh iya, rata-rata nih kalau di Jakarta saya lihat, Mas, 80% itu pria pasti nyarinya tempat spa. Karena apa? Bisa dibilang sekarang spa-spa sekarang ini relatif murah dan juga aman gitu, Mas. Jadi ibaratnya jual putus gitu. Di samping aman, udah harganya murah, ditambah juga sama servisnya biasanya bagus, Mas. Gitu. Jadi ada beberapa spa di Jakarta ini ya, mungkin kalau Mas lihat angel-angel ya nggak nyangka kalau itu emang terapis gitu. Karena emang sama sekali dia nggak berpenampilannya itu seronok atau apa, rapi aja gitu. Tapi begitu kita ngobrol, nah di situ lah, Mas. Gitu. Ternyata emang ada yang terapis, ada yang langsung bisa angel yang eksekusinya juga. Bagi pemerhati gaya hidup, Jakarta masih menyimpan geliat prostitusi di balik tempat spa dan geria pijat yang biasa beroperasi di beberapa hotel. Supaya keputusannya itu tidak terkesan politis dan tebang pilih, jadi Pak Anies dan Pak Sandi harus juga melakukan hal yang sama terhadap sekian ratus tempat yang dicurigai dan disinyalir mempraktekkan atau menjadi ajang prostitusi. Itu jumlahnya ratusan. Entah itu misalnya tempat-tempat yang selama ini punya izin legal, tapi hanya sebagai kedok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang serius menertibkan tempat-tempat berbau prostitusi di wilayahnya. Bahkan Pemprov DKI akan memberikan sanksi tegas jika ada oknum anak buahnya yang main mata dengan tempat-tempat yang melanggar aturan itu.
kita izinnya pasti kita harus pastikan sesuai dengan izin. Selama dilakukan sesuai dengan ketentuan dan koridor untuk memastikan mereka tidak melanggar dan tidak menyimpang, tentu kita apresiasi. Tapi seandainya oknum tersebut menggunakan kekuasaan atau wewenang yang di luar wewenang dia, atau mengutip biaya, atau malah melakukan penyimpangan, pemerasan dan lain sebagainya, tolong dilaporkan ke kami by name, by address, kita akan tindak. Tenang saja, hiburan malam yang legal, yang sesuai dengan ketentuan, yang tidak menyimpang dan sesuai dengan tentunya peraturan dan ketentuan yang sudah diberikan. Jangan was-was, karena ini adalah sebuah niat kita, tekad kita untuk jangan sampai mengganggu pariwisata. Tapi seandainya yang menyimpang, ya tentunya kita himbau untuk hentikan kegiatan-kegiatan yang menyimpang.